Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan kita tetap dalam rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita tentang mad. Sebelumnya kita sudah bahas tentang pengertian dan pembagian mad. Ada mad asli, ada juga mad far'i. Jadi mad far'i itu adalah cabang dari mad asli. Ada yang karena hamzah, ada juga yang karena sukun. Kemarin kita sudah bahas tentang mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Baru kita bahas tentang karena hamzah. Insyaallah nanti kita akan tambah lagi materi hari ini tentang mad far'i yang karena hamzah. Baik, pembahasan pada pertemuan hari ini tentang mad silah tawilah atau mad silah kubro dan juga mad badal. Jadi nama lain mad silah tawilah adalah mad silah kubro. Sebelum kita masuk ke mad silah tawilah, akan dikenalkan dulu mad silah qasirah atau sugro. Kalau tadi kubro itu besar, ini sugro kecil. Jadi kalau besar lebih panjang, kalau kecil panjangnya sama kayak mad tabi'i atau mad asli. Mad silah qasirah atau mad silah sugro adalah mad yang terjadi pada ha dhamir. Ha dhamir itu kalau dalam bahasa Arab kata ganti, kata gantinya orang ketiga. Jadi mad yang terjadi pada ha dhamir, di mana huruf sebelum dan sesudahnya adalah huruf hidup. Jadi letak ha dhamirnya ini di antara dua huruf yang hidup. Huruf sebelumnya hidup, huruf setelahnya hidup. Kalau di posisinya sebelah kanannya hidup, sebelah kirinya hidup. Ya, jadi bukan huruf yang sukun atau huruf yang mati. Lalu ditandai dengan adanya waw kecil atau ya kecil setelah ha dhamirnya. Di sebelah kirinya nanti ada waw kecil atau ya kecil. Nah, itu namanya mad silah qasirah atau mad silah sugro. Contoh. Nah, ada dua contoh ini ya. Nah, kita lihat, perhatikan. Mad silah sugro atau mad silah qasirahnya ditunjukkan pada huruf yang diberi garis bawah. Ya, sesuai dengan pengertiannya, terjadi pada ha dhamir. Jadi ha dhamir itu ha bulat ya. Ha bulat yang sama kayak di lafaz Allah. Nah, atau ha yang seperti ini juga nih. Karena namanya ha dhamir. Lalu di mana huruf sebelum dan sesudahnya adalah huruf yang hidup. Nah, kita lihat sebelah kanan kirinya. Ya, jadi hanya ada di tengah-tengah. Sebelah kanan kirinya kita lihat apakah huruf hidup atau tidak. Nah, ini huruf mim ya, hidup ya. Huruf hidup itu artinya memiliki tanda baca selain sukun ya. Nah, ini ya, kasroh tanda bacanya. Nah, yang sebelah kirinya tanda bacanya fathah. Lalu ditandai dengan adanya waw kecil atau huruf ya. Nah, ini ya kecil ya. Nah, ini terdapat ya kecil. Jadi kalau dia kasroh, nanti pasangannya dengan ya. Sama kayak mad tabi'i ya. Kalau dhamma, nanti pasangannya waw kecil. Nah ya, huruf mimnya hidup, huruf mim yang satunya hidup. Nah, ini kebetulan sama-sama huruf mim ya. Nanti hurufnya bisa huruf apa saja selain mim. Nah, ini ya kecilnya. Nah, dibaca panjangnya 2 harokat ya, sama kayak mad tabi'i 2 harokat. Wa qaumihi ma ta'budun, wa qaumihi ma ta'budun, mihi ma ta'budun. Oke, sekarang contoh yang bawah ya. Jadi kalau mau cari mad silah qasirah atau mad silah tawilah, kalian langsung cari saja huruf ha dhamir ya, ha dhamir. Nah, ini. Nah, baru nanti diteliti kanan kirinya.
apakah hidup atau tidak, atau terus langsung sini aja tandanya ada waw kecil atau ya kecil. Kalau nggak ada berarti bukan mad ya. Baik, nah ini nunnya hidup ya, wawunya hidup. Nah ini tandanya waw kecil sama panjangnya 2 harokat. Nah kita lihat contoh sebelahnya ya. Ini ada contoh yang bukan mad silah qasirah. Kenapa bukan? Nah karena sini huruf iya-nya huruf sukun ya, walaupun di sininya hidup, sebelah kirinya hidup, huruf setelahnya hidup, tapi huruf sebelumnya huruf sukun atau huruf mati. Jadi dia tidak termasuk dengan mad silah qasirah atau mad silah sugro. Sama yang bawah ini juga ya, huruf waw-nya huruf sukun ya, huruf mati. Nah huruf sini hidup. Karena salah satunya ada yang sukun, maka tidak termasuk mad silah sugro atau mad silah qasirah. Nah, jadi dibaca pendek ya, tidak jadi mad huruf biasa. Nah ini contoh lainnya. Huruf yang mati, huruf ya-nya kalau ini tidak ada sukunnya ya, karena ini mad ya, ba-nya panjang, ini juga lamnya panjang, tidak ditulis sukunnya. Kalau ini ditulis sukunnya. Wa ilaihil pendek. Kalau ini li abihi wa qaumihi tasta'jiluhu subhanahu. Ya, jadi pendek. Nah ini lamnya sukun. Oke. Sekarang kita masuk ke mad silah kubronya atau mad silah tawilahnya. Jadi panjang dia, lebih panjang bacanya. Nah sebenarnya kaidahnya sama dengan mad jais dan mad wajib. Lebih miripnya mad jais ya. Jadi adalah mad silah sugro yang tadi ya. Kalau mad jais dia mad asli atau mad tabi'i. Kalau ini mad silah sugro yang bertemu hamzah pada kata yang berbeda. Ya, jadi bertemu hamzah, sama-sama bertemu hamzah. Mad jais bertemu hamzah, mad silah tawilah atau kubra juga bertemu hamzah. Bedanya kalau mad jais dia mad tabi'i yang ketemu hamzah. Kalau mad silah tawilah atau mad silah kubra yang ketemu hamzahnya adalah mad silah sugronya. Nah, panjangnya sama 4 atau 5 harokat. Mengikuti mad jais munfasil ya, sama jadi. Nah ini contohnya. Ini mad silah tawilahnya atau mad silah kubronya. Itu ya. Syaratnya tadi apa? Mad silah sugro atau qasirah yang bertemu hamzah. Nah ini mad silah qasirahnya ya, hu-nya ini ya, ada waw kecilnya. Nah bertemu hamzah pada kata yang berbeda. Kemarin sudah dijelaskan kalau kata yang berbeda itu hamzahnya itu bersama dengan alif ya, nggak sendirian, berdua dengan alif. Posisinya bisa di atas atau di bawah ya, bahasanya numpang ya, numpang dengan alif di hamzahnya. Nah bacanya 4 atau 5 harokat. Kita sepakati kita ambil yang 5 ya, yang 5 harokat. Lalu dibacanya malahu akhlada, malahu akhlada, malahu akhlada. Nah, kurang lebih seperti itu, 5 harokat. Ini ya, satu kata. Baik. Nah sama tandanya ada juga benderanya ya, ada tanda yang mirip dengan bendera. Baik ya, ini contoh lagi. Ini pakai dhamma, ini pakai kasrah. Nah ya langsung cari aja ya yang hadomhir. Untuk mencari mad silah kubra atau tawilah, kalian langsung cari huruf hadomhir. Nah terus cari deh ada benderanya atau tidak. Kalau tidak ada benderanya berarti bukan mad silah tawilah atau mad silah kubra, tapi mad silah sugro atau qasirah. Nah hi-nya adalah mad silah qasirah bertemu hamzah pada kata yang berbeda. Qaumihi satu kata, an satu kata. Bacanya sama 5 harokat.
ila qaumihi an anzir, ila qaumihi an anzir. Seperti itu. Mad silah kubra atau mad silah tawilah. Baik, selanjutnya adalah mad badal. Adalah hamzah yang bertemu dengan huruf mad. Jadi ada hamzah bertemu dengan huruf mad. Entah itu alif, masih ingat ya huruf mad, alif, ya, sama wawu ya. Jadi hamzah bertemu alif, ya atau wawu. Nah, harokatnya disesuaikan. Kalau alif dia nanti fathah, tanda bacanya. Kalau ketemunya ya, berarti nanti hamzahnya berharokat kasroh. Kalau bertemu dengan wawu, hamzahnya berharokat dhammah. Ya, seperti itu. Atau singkatnya atau lebih gampangnya kalian pelajari. Jadi hamzah yang dibaca panjang itu namanya mad badal. Yang dibaca panjang, hamzah yang dibaca panjang. Kalau tidak panjang berarti bukan mad badal. Oke, baik. Panjangnya 2 harokat sama kayak mad tabi'i atau mad asli. Nah, ini contohnya. Ada 3 ya, yang fathah, kasrah, dan dhammah. Yang fathah dulu ya, kita cek. Nah, ini hamzahnya, nah, harokatnya hamzah bertemu dengan alif. Nah, harokatnya fathah. Kalau nanti harokatnya dia dhammah atau kasroh tapi ketemunya alif, berarti tidak panjang. Jadi hanya yang berharokat fathah saja. Nah, ini dibaca 2 harokat. Alladzina amanu, alladzina amanu. Ya, sama seperti mad tabi'i atau mad asli. Lalu contoh yang di tengah. Nah, ini hamzahnya berharokat kasroh. Nah, biasanya kalau penulisannya kalau dia berharokat kasroh, hamzahnya ada di bawah alif. Hamzahnya bertemu dengan huruf mad. Huruf madnya ya. Nah, karena dia berharokat kasroh. Kalau dia kasroh bertemunya dengan wawu, ya tidak jadi mad ya. Atau bertemunya dengan alif juga tidak jadi mad. Nah, ini dibaca li'ilafi, li'ilafi, sama 2 harokat. Nah, ini contoh yang ketiga, yang dhammah, hamzah bertemu dengan wawu, huruf mad. Nah, bacanya sama 2 harokat. Utul kitaba, utul kitaba, utul kitaba. Ya, jadi itu ya. Mad badal adalah hamzah yang bertemu dengan huruf mad atau hamzah yang dibaca panjang. Panjangnya 2 harokat. Baik, demikian yang bisa disampaikan untuk hari ini terkait mad silah tawilah atau mad silah kubro dan mad badal. Tapi sebelumnya juga sudah dibahas mad silah sugro atau mad silah qasirah. Silakan kalian simak ya. Terus kalau belum paham bisa kalian ulang-ulang lagi videonya. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga Allah berikan kita pemahaman dan ilmu yang baik. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri pribadi mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.